Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas satu pertanyaan yang kayaknya pernah ada di kepala kita semua deh. Sebenarnya butuh berapa lama sih buat jadi kaya? Kita semua pengen banget sukses secara finansial, tapi seringnya kita pengen yang instan, yang cepat. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar realita di baliknya. Oke, kita mulai langsung dengan sebuah tamparan realita ya. Kalimat ini benar-benar nusuk loh. Jadi, ini bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mentalitas. Pertanyaan yang sebetulnya harus kita tanyain ke diri sendiri, itu bukan gue bisa kaya nggak ya? Tapi lebih ke, gue cukup sabar nggak ya buat ngejalanin prosesnya? Ini mengubah semua cara pandang kita kan? Sekarang, kita masuk ke bagian pertama. Pernah nggak sih kamu tergoda sama janji-janji jadi kaya dalam sekejap? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Kenapa justru keinginan itu malah bisa jadi penghalang terbesar kita buat beneran kaya? Ini jebakan yang umum banget. Coba deh, ini kedengaran familiar nggak? Waktu kita terobsesi pengen cepet, kita jadi gampang banget nyerah pas hasilnya nggak langsung kelihatan. Kita juga jadi sering banget gonta-ganti strategi investasi, minggu ini coba saham, bulan depan pindah ke kripto, tanpa pernah kasih waktu buat salah satunya bertumbuh. Fokusnya salah total. Harusnya bukan di kecepatan, tapi di konsistensi. Nah, sikap yang suka gonta-ganti strategi dan ngejar kecepatan tadi itu bukan cuma nggak efektif loh, tapi juga ngerugiin banget. Mari kita lihat, apa sih harga yang harus kita bayar buat sebuah ketidaksabaran? Nah, lihat deh koneksi langsung antara kesalahan dan dampaknya di sini. Pengen hasil cepet itu sering banget bikin kita ngambil risiko yang nggak perlu, yang ujung-ujungnya malah boncos. Terus, karena nggak konsisten, kita jadi stres sendiri karena ngerasa nggak ada kemajuan. Dan yang paling parah nih, ngebandingin diri sama teman yang pamer profit di media sosial. Itu cuma bakal bikin kita goyah dan nggak akan pernah stabil secara finansial. Dan dampaknya itu nggak berhenti di situ aja. Kalau kita lihat jangka panjangnya, bahayanya jauh lebih serius. Aset kamu jadi nggak pernah punya waktu buat berkembang lewat compounding atau efek bunga berbunga, di mana keuntungan investasi kamu juga ikutan menghasilkan keuntungan lagi. Kamu bakal hidup dalam stres finansial terus-terusan. Dan yang paling ngeri, kamu beresiko kejebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang susah banget buat keluar. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Ini adalah perubahan cara pikir yang fundamental banget dan harus kita tanamkan dalam-dalam. Kekayaan itu bukan sebuah kejadian, tapi sebuah proses. Jadi poin paling pentingnya tuh ini, lupain deh soal menang lotre atau dapat durian runtuh. Kekayaan yang sejati itu adalah buah dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang benar yang kamu lakuin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tanpa henti. Inilah definisi yang sesungguhnya. Analogi ini simple banget tapi kena banget. Kamu kan nggak bisa bangun rumah dalam semalam, betul? Ada prosesnya, gali fondasi, pasang bata, pasang atap, ya sama persis kayak kekayaan. Kamu itu lagi ngebangun sebuah struktur finansial yang kokoh, dan itu mutlak butuh waktu. Yo, kita hancurkan beberapa mitos yang sering kita dengar. Mitos, gue bisa kaya instan. Faktanya, itu butuh waktu teman-teman. Mitos, gampang lah, ntar juga bisa dikejar. Faktanya, waktu adalah aset paling berharga yang nggak akan pernah bisa kamu beli lagi. Dan yang paling penting, mitos kalau yang penting itu cepat nyampe, padahal faktanya, yang penting itu bisa bertahan lama di permainan ini. Oke, biar lebih kebayang gimana konsep ini bekerja di dunia nyata, kita pakai studi kasus sederhana aja ya. Kenalan yuk sama Andri, seorang karyawan muda yang lagi ada di persimpangan jalan finansialnya. Di sini kita bisa lihat dua skenario buat Andri. Kalau dia ambil jalan yang salah, dia mentingin gaya hidup, nongkrong, gadget baru, dan investasinya cuma sisa-sisa aja. 5 tahun kemudian, ya gitu-gitu aja. Hidupnya masih bergantung dari gaji ke gaji. Tapi kalau dia ambil jalan yang benar, Andri disiplin nyisihin 20% gajinya buat investasi dan fokus ningkatin kemampuannya. Hasilnya, 5 tahun kemudian, dia udah ada di jalur yang jelas banget menuju kemapanan finansial. Dan ini nunjukin kekuatan waktu dengan sangat jelas. Di tahun pertama, mungkin hasilnya belum kelihatan signifikan. Tapi coba lihat apa yang terjadi di tahun ke-15. Konsistensi kecil yang dimulai hari ini ternyata berubah jadi aset yang luar biasa besar di masa depan. Inilah kekuatan dari sebuah proses jangka panjang. Oke, setelah kita paham pola pikir yang benar, sekarang giliran kamu. Gimana caranya kamu bisa mulai maraton finansialmu sendiri? Ini ada kerangka kerja yang bisa langsung kamu terapin. Strateginya sederhana banget dibagi jadi 3 fase. Jangka pendek, beresin dulu arus kas kamu. Pastiin pengeluaran lebih kecil dari pemasukan, itu kuncinya. Jangka menengah, bangun kebiasaan investasi rutin dan cari cara buat naikin pendapatan.
Jangka panjang, biarin keajaiban bunga berbunga tadi bekerja dengan sendirinya, dan fokus bangun aset produktif kayak reksadana, saham, atau properti yang bisa ngasilin duit buat kamu bahkan pas kamu lagi tidur. Kita udah hampir sampai di akhir nih. Sekarang waktunya buat bener-bener ngeriset cara pikir kita. Ini adalah pilihan fundamental yang bakal nentuin masa depan finansial kamu. Coba deh renungin kalimat ini. Ini bukan lomba lari sprint, ini maraton. Pemenangnya itu bukan yang paling kencang di kilometer pertama, tapi mereka yang terus lari sampai garis finish, nggak peduli seberapa pelan temponya. Dan ini dia kalimat pamungkasnya. Kita sering banget kan nyari instrumen investasi yang ngasih bunga paling tinggi. Padahal bunga yang paling ajaib dan paling tinggi nilainya itu adalah kesabaran kita sendiri. Kesabaranlah yang ngasih waktu buat uang kita bertumbuh secara eksponensial. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke kamu. Setelah ngelihat semua ini, jalan mana yang bakal kamu pilih? Mau terus-terusan ngejar hasil cepat yang penuh stres dan ketidakpastian? Atau mau mulai jalan yang tenang, membangun kekayaan dengan sabar dan konsisten? Pilihan ada di tanganmu.